organik, terus yang sekarang masih baru jalan, baru juga sih ya, udah 1 tahun mau 2 tahun ini, ikan frozen gitu. Kalau menurut lo sendiri, Sinta, susah nggak sih untuk belajar berbisnis itu? Kalau boleh jujur. Susah sih, apalagi kalau kayak kita kan berurusan dengan musim ya, kayak gitu, kayak cuaca, kayak sekarang ini ada sih kerjaan yang nggak jalan. Kayak waktu kemarin saya buka restoran juga, ada tahu kan, tiba-tiba kena pandemi juga sampai sekarang nggak buka, padahal baru buka 3 bulan gitu. Terus mencoba lagi bisnis lain lagi gitu. Sekarang bisnis dan musimnya kan lagi musim hujan terus, berurusan dengan laut itu agak susah gitu. Tapi ya namanya orang belajar itu ya harus belajar terus gitu. Tapi nggak kapok dong ya. Nggak kapok, nggak bikin kapok rugi. Kalau kita kapok, kapan kita akan jadi sukses? Jadi dari kegagalan kita belajar, dari kegagalan kita belajar gitu. Terus orang tua zaman dulu kan bilang jangan taruh kantong di satu kantong, ya kan? Jadi kita taruh di ini gitu. Nyoba yang ini, oh ini nggak jalan, ya udah coba yang ini gitu. Tapi dengan kegagalan yang pernah lu hadapin, pernah stuck nggak sih? Sempet waktu COVID kemarin sempet yang down banget karena memang terfokus untuk buka restoran di airport ya kan, dan kalian semua tahulah kalau airport tuh kan mahal biayanya gitu. Udah beli franchise-nya semuanya, urus surat-suratnya semua, tiba-tiba kena COVID, ya sudahlah gitu. Tapi diganti dengan akhirnya stripping gitu, ada job lain lah gitu yang kayak mengobati kekecewaan. Dan sekarang selesai kerja ya sudah ada modal bisnis lagi. Sibuk berbisnis nih, artinya dirimu sendiri ini memang menjadikan kesibukan tersendiri sehingga bisa lebih tegar menghadapi kehidupan sendiri, atau gimana sih? Sekarang ini gini ya, sekarang apa ya, kita hidup sendiri, bahwa perempuan zaman sekarang tuh kan harus pinter-pinter cari uang gitu loh. Karena apa? Apalagi saya single parent, saya nggak akan ngandelin siapapun. Orang yang kita sayang, yang di sebelah kita aja bisa ninggalin kita gitu. Jadi ya sekarang hidup kita, kalau saya sekarang lebih mikirin untuk hidup saya sama anak saya gitu, sama keluarga saya. Jadi saya nggak mau bergantung dengan siapapun. Kalau kenal temen ya mungkin kita bisa sharing untuk buka usaha apa sih gitu. Kayak sekarang sebenarnya saya suka di fashion itu udah banyak gitu loh. Saya mencoba yang makanan itu kan nggak ada matinya gitu. Kayak kalau dulu kan catering gitu. Sekarang kenapa kita nggak nyetorin yang kayak sayurnya gitu, kayak makanan. Kalau kayak ikan itu kan semua orang makan ikan kecuali orang yang alergi atau nggak doyan gitu. Tapi rata-rata kan 90% orang makan ikan. Tapi kalau tipe yang selektif nggak sih? Apa? Tipe yang selektif Untuk urusan hati nih masalahnya. Selektif untuk urusan apa ini? hal apapun lah. Ya, wah. Aduh, kalau pasangan sekarang lagi nggak mikir pasangan deh. Udah terlalu capek kayaknya ya. Karena aku tuh kalau suka sama orang terlalu fokus. Kadang-kadang sama pasangan sekarang ini saya berpikir, ayo kita bisnis apa. Nah, kita sudah bisnis bareng, tiba-tiba putus, itu kecewa kan. Akhirnya sekarang gimana caranya bikin kerajaan diri sendiri aja. Sudah tidak butuh raja-rajanya, kita mau jadi raja jadi ini sendiri aja lah gitu, sendiri, bahagiain sendiri, bikin usaha untuk diri sendiri gitu, karena capek, udah capek. Menutup hati berarti ya, udah menutup hati ya? Menutup hati enggak lah, kalau hati itu kan kita nggak bisa ngeremot ya. Kadang-kadang bilang gue enggak, tapi tiba-tiba ketemu orang klik gitu. Itulah susahnya. Karena jangan sama dia, tapi hati bicara iya kan susah, nggak ada remote-nya karena hati ini nggak bisa dikontrol. Meskipun nggak mau, tapi yang coba masuk banyak nggak sih Mas Sinta? Sebenarnya sih kayak sekarang ini justru semakin aku sendiri, semakin banyak banget. Apalagi kalau bisnis banyak banget lah yang nawarin bisnis itu, bisnis ini. Padahal sih mau masuknya untuk bisa deket gitu loh. Itu banyak banget, tapi itu pasti sudah banyak pengalaman yang dulu-dulu, jadi jangan sampai dimanfaatin orang. Berarti dulu pernah ini pernah punya pengalaman dekat sama si Anu terus jadi trauma gitu ya? Pernah kan, yang katanya mau bisnis bareng, betul ngelamar ya kan? Tahu kan? Ya, trauma nggak sih? Trauma enggak sih, tapi cuman hati-hati aja, kayak orang dia deket sama aku cuma memanfaatin doang, apa alasan aja sih mau bisnis, padahal tujuannya apa gitu yang ngerti.
Jadi selektif berarti kayaknya. Ya pastinya lah, orang yang pernah gagal, apalagi kayak bisnis sudah gagal berkali-kali, masa masih mau gagal lagi gitu. Kayak masalah hati pun begitu, kalau sudah gagal masa mau gagal lagi gitu. Sekarang lebih nguatin diri aja sih. Tapi merasa kesaing nggak sih mantannya udah ini lagi, udah Mantan mana lagi? Apa banyak mantan yang nggak terlihat? Berarti sampai kemarin nggak bisa Datang. sama yang Ada kemarin. Kok ke situ enggak sih, sempet mau bisnis buka restoran. Dia kan ada kafe, mau buka restoran di Jakarta bareng tadinya. Tapi tujuan awal seperti itu, tapi endingnya begitu ya, dan akhirnya sudah lah ya, dan rezekinya teman saya. tapi sih nggak sempat buka ya. Nggak buka, nggak baru lihat lokasinya aja seperti itu. Sudah. Oke, satu lagi untuk bisa move on apa nih dari Sinta biar lebih move on, lebih semangat lagi, apa nih caranya? Bisa move on. Ini ya, yang penting apa? Kita tuh harus, orang bilang aduh harus sayangin diri sendiri. Emang itu susah awalnya gitu loh, awalnya susah. Tapi ya akhirnya cara balas dendam ke orang-orang yang mantan atau siapalah yang pernah nyakitin kita tuh harus gini. Oke, gue harus sukses gitu aja sih gitu. Kalau aku udah sukses, oh aku harus cantik, harus sukses. Laki-laki yang pernah ninggalin aku, laki-laki yang pernah nyakitin aku atau manfaatin aku pasti akan nyesel. Gitu dong. Pernah mengalami ada kerugian nggak sih waktu sama mantan? Mantan aku kebanyakan mbak, aku ini kalau sudah suka sama orang itu ya royal sama laki. Makanya suka dibilang, ih ngapain sih gitu. Tapi gimana ya, gengsinya terlalu gede aku tuh gitu. Yang kadang-kadang putus, dikasih barang, begitu putus ambil sono gitu loh. Itulah jeleknya saya gitu loh. Mbak Sita punya anak kan? Punya anak saya. Terus cari sosok figur ayah Nah, seperti apa? anak saya ini lucu. Saya boleh pacaran, tapi nggak boleh nikah. Gimana? Dan saya makanya kalau cowok deketin saya atau lagi deket sama saya bilang, saya nggak akan sembarangan ngenalin ke anak saya kalau kamu belum serius. Terus kayak aku nggak mau masang foto kamu di media sosial karena apa? Saya nggak mau merusak mental anak saya. Saya mati-matian untuk besarin anak, tiba-tiba kamu cuma datang mau merusak mental anak saya. Kalau rusak, aku udah kuat, udah biasa gitu. Berarti sama sempat bangunan kemarin Anak waktu itu kan aku masih kecil. Yang lama itu yang kemarin sih, 1,5 tahun anak udah kenal, udah deket, sempet ada yang masuk. Kalau sekarang kosong, mungkin ada para duda-duda, yang penting jangan punya orang. Kalau punya orang sengketa. tapi maaf masih Sekarang alhamdulillah udah 7 tahun. Cewek ya? Cowok 7 tahun. namanya pergaulan ya luas banyak, apalagi mantan udah sempat menikah kan. Semua mantanku sudah nikah loh sekarang loh. Mantan suami sudah nikah lagi. Mantan pacar sudah mau nikah lagi. Mantan tunangan sudah nikah ya kan? Sempat ini nggak sih Nggak diundang ya? dipanas-panasin Diundang gitu nggak? sama Kemarin diundang nggak? teman-teman, Baru kemarin ibaratnya, nikah kak. sempat dipanasin nggak sama teman-teman tuh, kayaknya dia bahagia loh udah nikah, Oh. kenapa nggak sama lu dulu gitu. Enggak sih, nggak ada yang kayak gitu. Kalau temen sih selalu support, pasti Sinta tuh nggak mau salah lagi sih. Cuman kayak temen-temen ya suka bilang gini, tuh mantan suami lu udah nikah lagi, masa lu nggak nikah? Ntar aja, nikah itu gampang, ngejalaninnya susah. Nyari yang pas itu teh. Apa cuma ganteng doang? Ya kalau ganteng doang diajak susah, lama-lama jelek juga akunya. Jadi jangan tajir ya. Enggak, tajir tapi nggak pinter, percuma. Jadi aku cari laki-laki yang pintar ya, yang dia juga punya kerjaan yang pintar, terus dia punya attitude yang bagus, terus apa ya? Bisa terima. Nggak harus politisi lah, yang siapa aja jodohnya ya kan. Sekarang kalau pilih-pilih, tahu-tahu kita pengennya ngejar ini, kecewa lagi. Jadi siapa aja yang masuk, yang penting laki-laki itu harus pintar, pekerja keras, ya tampang juga jangan jelek-jelek amat ya kan. Kalau kita kan kalau nikah nanti dilihat tiap hari dia gitu. Kadang ada selingkuh kita sama yang ganteng ya kan. Dari segi usia sendiri kak, kalau misalkan dapet yang di bawah itu misalnya Sebenarnya sempat deket, ada yang di bawahnya 3 tahun sih di bawah aku. Itu maunya
kayak apa ya, egois cuman mau sama saya tapi nggak mau sama anak saya. Lah ya udahlah, kan udah ada suster, ada ini yang bayar gini, wah langsung bayar. Jadi lebih selektif banget sih sekarang. Tapi biasanya selalu ini nggak sih, bisa selalu komunikasi sama siapapun mantan, selalu komunikasi Yang baik, terakhir-terakhirnya selalu baik nggak sih? Komunikasi baik sama mantan suami aja, dan kita juga berdua dan alhamdulillah istrinya mantan suami saya juga orangnya baik, ikut bantu ngurusin anak juga sih. Kalau saya lagi syuting keluar kota juga bisa titip anak di sana. Alhamdulillah sih komunikasi baik sama mantan suami. Kalau yang mantan lain nggak ada komunikasi ya. Kalau sudah mantan sudah tidak ada hubungan lagi. Kalau ini kan mantan suami ada anak. Ini masih dapat nafkah? Mungkin ada budget khusus nggak sih kalau udah menikah gitu, mungkin suami harus sekian nomor hari kan sekian. Nafkah. Nggak perlu ada budget gimana ya, karena aku udah kerja, sudah kerja. Makanya saya bilang saya harus kuatkan diri sama anak saya. Jadi kalau ada yang deketin, insya Allah nggak ngerepotin lah. Gitu. Mbak Sinta tadi kan bilang benar-benar selektif nih dalam memilih pasangan ya, sampai tahap yang benar-benar menikah gitu kan, benar-benar harus. Sebenarnya udah banyak yang agak ekspos aja, ya kan udah 2 kali loh yang kayak gitu. Udah deket anaknya, keluarganya semua ya kan, tapi nggak jodoh. Itu biasa keputusannya apa sih biasanya? Sampai kan selektif banget, pasti ada hal yang penting banget sampai ngambil keputusan gitu. Iya, pastinya ada hal yang bikin kayaknya nggak yakin untuk rumah tangga gitu sih. Jadi harus jangan deh. Tapi ada kaitannya nggak sih Mbak yang kemarin jadi berita itu yang katanya mungkin ada kaitan dengan keuangan ya? Itu Yang mana? katanya ada utang piutang gitu. Oh, kalau itu saya kan nggak tahu menau, sudah nggak mau berkomentar karena nggak ada urusannya lagi sama saya. Tanya aja sama yang sekarang, ya kan? Tapi itu putusnya berapa sih Mbak? 2018 ya, 2000. Kenal juga sebentar doang, 1 bulan langsung lamaran. Ya sudah, selesai. Tapi sama ya bukan apa, caranya sebulan kenal. Pokoknya caranya, triknya sama. Kalau aku waktu itu lihat story-nya temen aku tuh langsung gini, target berikutnya. Sin, pernah kejebak nggak sih laki-laki lihat penampilan tiba-tiba ternyata dia orang tidak punya atau apa? Bukan kejebak, maksudnya apa ya? Suka kan orang itu pengennya penampilan di awal ya. Begitu kalau untuk serius kita harus masuk sampai dalam-dalamnya kan. Begitu masuk dalam-dalamnya, oh begini, enggak deh, jangan deh. Tapi pernah ada pengalaman kayak gitu? Pernah lah, yang namanya hidup di Jakarta, apa sih yang nggak pernah ya kan? Gitu. Mbak Sinta, anak masih dinafkahi? Apa? Anak masih dinafkahi sama mantan suami? Alhamdulillah mantan suami masih nafkahi anak. Terus untuk komunikasi besarin anak sama-sama gitu, dan ya alhamdulillah gitu. Keluarga dari mantan suami juga masih baik gitu. Urusannya tapi sama anak saya sih udah gak ada urusan kecuali urusan ngobrol anak aja. Terima kasih. Terima kasih banyak.